Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Rani Yulia Dewi dengan NIM 2210111013, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis dan model-model komunikasi. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama definisi model komunikasi, yang kedua fungsi model komunikasi, yang ketiga model-model komunikasi. Nah, komunikasi itu apa sih? Komunikasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk interaksi sesama manusia. Oleh karena itu, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga, tanpa adanya komunikasi, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan sempurna. Karena komunikasi itu memiliki peranan yang sangat penting. Komunikasi sendiri merupakan suatu pembentukan, penyampaian, penerimaan, pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang. Definisi model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Fungsi model komunikasi. Menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker, mengemukakan 3 fungsi model, yaitu yang pertama, melukiskan proses komunikasi, yang kedua, menunjukkan hubungan visual, yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Model-model komunikasi yang pertama ada model SA, yaitu model stimulus respon, adalah model komunikasi yang paling dasar. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus respon. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Yang kedua, model Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi yang paling klasik, yang sering juga disebut dengan model retoris. Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya dengan menggunakan 3 unsur dasar proses komunikasi, yaitu pembicara atau speaker, pesan message, dan pendengar listener. Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retoris, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik, yaitu public speaking atau pidato. Yang ketiga ada model Laswell, yaitu model yang digunakan secara spesifik dalam komunikasi massa. Model komunikasi Laswell dalam rumus who say what in which channel to whom with what effect memiliki 5 komponen, yaitu who atau sender merupakan komunikator atau pengirim atau sumber pesan, what message atau yang merupakan isi pesan, channel atau media yang merupakan medium atau media, whom receiver merupakan penerima atau pesan atau khayalak, efek feedback merupakan umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Yang keempat ada model Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model itu melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menjadi balik atau mencipta ulang pesan tersebut. Yang kelima ada model Schramm, yaitu model proses komunikasi yang digambarkan oleh Osgood dan Schramm. Ini berlaku untuk bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi. Menurut model ini, masing-masing pelaku komunikasi akan terlibat dalam proses pembentukan pesan, yaitu encoding, penafsiran, yaitu interpreting pesan, serta penerimaan dan pemecahan kode pesan, yaitu decoding. Yang keenam ada model Newcomb, yaitu dalam model komunikasi tersebut yang sering disebut dengan model ABX atau model simetri Newcomb, menggambarkan bahwa seorang A menyampaikan informasi kepada seseorang lainnya B mengenai sesuatu X, maka model tersebut mengasumsikan bahwa orientasi A, sikap terhadap B, dan terhadap X saling bergantungan. Dan ketiganya merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 orientasi. Yang ketujuh ada model Berlo, yaitu sebuah model lain yang dikenal luas adalah model-model David K. Berlo yang ia kemukakan pada tahun 1960. Model ini dikenal dengan model SMCR, kepanjangan dari short yaitu sumber, message pesan, channel saluran, dan receiver penerima. Bagaimana dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seseorang ataupun suatu kelompok. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif adalah bagian utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi yang sukses dan efektif berasal dari pelaksanaan proses komunikasi. Telah terbukti bahwa individu yang memahami proses komunikasi akan berkembang menjadi komunikator yang lebih efektif dan memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi sukses. Oleh karena itu, kita harus menggunakan model-model komunikasi yang pas dalam berkomunikasi.
Sarannya, bagi para pembaca dalam komunikasi harus menggunakan komunikasi dengan model yang pas dalam komunikasi, di mana komunikasi yang baik antara satu yang lain harus saling berhubungan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.